Dan beberapa hal lain tentunya yang sudah disampaikan juga oleh para pembimbing, tapi tidak begitu detail. Padahal sesungguhnya tawaf itu adalah merupakan salah satu amalan rukun haji yang ittifaq ya, seluruh imam mazhab 4 itu menyatakan bahwa tawaf itu sebagai rukun haji. Dan apabila salah satu rukun dari sebuah amalan, suatu amalan itu ditinggalkan atau tidak sah, tentulah amalan itu menjadi tidak sah secara keseluruhan. Ya. Ittifaq ulama bahwa tawaf adalah merupakan salah satu rukun haji. Dan menurut pandangan saya, menurut hemat saya, itu tawaf itu adalah salah satu atau satu-satunya bahkan ya, satu-satunya amalan ibadah haji yang paling sulit sebetulnya, bukan yang mudah. Tapi kebanyakan beliau-beliau itu banyak yang menyampaikan seolah-olah tawaf itu yang mudah. Yang perlu diingat adalah ada beberapa syarat dalam tawaf yang harus dipenuhi. Dan jika syarat itu tidak dipenuhi, otomatis tawafnya akan dianggap tidak sah atau batal. Kalau tawafnya tidak sah, sedang tawaf adalah merupakan salah satu rukun haji. Ya otomatis kalau salah satu rukunnya tidak sah, tentulah hajinya menjadi dianggap tidak sah. Oleh karena itu amatlah penting untuk mengerti tentang bagaimana melaksanakan tawaf yang benar. Penting sekali. Sebab kalau dalam rangkaian haji, dalam rangkaian ibadah haji, itu amalan-amalan yang ada itu seluruhnya memang ya dianggapnya memang hampir mudah semua, cuman tidak seperti dalam tawaf. Kenapa? Karena di dalam tawaf itu ada syarat-syarat yang sangat ketat. Kalau di Arafah, ya Arafah itu kan memang puncaknya haji di Arafah. Tapi syarat apa yang mengikat, yang sangat mengikat ketika kita di Arafah? Ya. Itu yang penting kita berikhram, sudah niat, datang ke Arafah, mengikuti wukuf di Arafah. Wukuf itu apa? Ya tinggal di Arafah. Tentunya ya disunahkan dengan menjalankan amalan-amalan baik selain daripada amalan yang fardu seperti sholat fardu ya. Tidak ada aturan yang begitu ketat. Yang penting kita jaga muharramatul ihram, laksanakan amalan-amalan kebaikan di Arafah, dan tinggal di Arafah itu sampai dengan dibolehkannya meninggalkan Arafah. Tetapi kalau dalam tawaf yang kelihatannya ringan, kelihatannya amalan itu tidak seberapa sulit, tapi sesungguhnya amalan haji yang paling sulit itu letaknya pada pelaksanaan tawaf. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan tawaf itu sangat terikat sekali dengan syarat-syarat. Dan syarat itu harus dipenuhi ketika melaksanakan tawaf. Kalau tidak, maka tawafnya tidak sah. Di antara syaratnya tawaf, satu misalnya itu harus suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempatnya. Apakah di Arafah diwajibkan suci dari najis? Disyaratkan. Harus suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Apakah di Arafah, di Muzdalifah, di Mina disyaratkan harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar? Tidak juga. Ternyata dalam tawaf disyaratkan, ya kan? Disyaratkan tawaf itu juga gerakannya diikat oleh apa? Oleh ketentuan-ketentuan di mana ketika kita melaksanakan tawaf, bahu kiri kita harus ada posisinya pada posisi menghadap Ka'bah, atau apa? Posisi Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri kita. Jangan sampai posisi Ka'bah itu keluar dari sisi kiri kita, dari bahu kiri kita. Misalnya kita berputar ya menghadap Ka'bah, otomatis ini bahu kita keluar dari arah Ka'bah. Ini juga membatalkan tawaf. Ini syarat-syarat yang mengikat. Dimulainya harus tepat lurus pada sudut Hajar Aswad.
Jika lewat saja sedikit kita memulai tawaf, lewat sedikit saja dari Hajar Aswad, dari sudut Hajar Aswad, dianggap putaran itu batal, tidak sah. Hitungan kita harus yakin 7 putaran. Kalau kita ragu, maka harus hitung yang terkecil. Kalau kita sepelekan, lah udah aja lah, 6 atau 7 udahlah. Itu juga kalau tidak yakin dengan 7 putaran, itu juga tidak sah tawafnya. Dilarang pula, syaratnya juga tidak boleh anggota badan kita atau pakaian kita menyentuh bagian Ka'bah. Karena apa? Karena kalau kita menyentuh bagian Ka'bah, berarti sebagian badan kita atau pakaian kita itu berada pada dalam Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah di bawahnya ada sadarwan, pondasi Ka'bah. Yang pondasi Ka'bah itu berada menonjol ke depan. Disyaratkan badan kita itu berada seluruhnya, seluruh badan kita dan pakaiannya itu di luar Ka'bah. Kalau kita menyentuh berarti berada di dalam bagian Ka'bah. Itu juga dianggap batal pada putaran itu. Banyak sekali hal-hal yang mengikat ketika kita melakukan tawaf. Dan ikatannya itu berupa syarat. Yang jika syarat itu tidak terpenuhi, maka tawafnya tidak dianggap sah. Sementara kita ini kalau membimbing manasik haji, ketika kita melaksanakan bimbingan tawaf praktek di lapangan, itu asal-asalan. Ya asal muter saja. Tidak memperhatikan itu jamaah bolak-baliknya mutar-mutarnya itu ya. Itu kan hal yang sangat Masya Allah ya. Perlu hati-hati. Nah ini kita lihat pada bagian gambar di sini ya. Sengaja saya siapkan ini gambar untuk agar lebih jelas. Di antara syarat tawaf itu yang pertama tadi adalah apa? Suci dari najis, baik badan, pakaian dan sebagainya. Yang kedua, suci dari hadas besar. Terus memulai tawaf itu harus dari sudut Hajar Aswad di sini. Tidak boleh lewat sedikit pun. Kalau badan kita sudah condong melewati ke sana, ya, tidak secara keseluruhan melintasi sudut Hajar Aswad ini, maka tawafnya dianggap tidak sah. Minimalnya pada putaran itu. Kalau putaran itu tidak sah, berarti kita harus menambah putaran. Ya. Berputar terus 7 tapi tidak sah 1, maka kita harus menambah 1 putaran lagi. Kalau tidak, ya tawaf kita tidak sah. Kalau tidak sah tawafnya karena tawaf rukun haji, ya tidak sah hajinya. Tetapi ini sangat banyak sekali yang menganggap ringan-ringan saja, yang dianggapnya sepele-sepele saja. Ini masalah. Dimulai lurus sudut Hajar Aswad. Dan syaratnya semua badannya harus melintasi sudut Hajar Aswad. Jadi kalau kita mau start memulai tawaf, itu minimalnya itu 1 langkah mundur ke belakang dari lurus sudut Hajar Aswad. Kalau kita sudah posisi awalnya sudah lurus pada posisi Hajar Aswad, begitu kita bergerak, belum lagi istilah Bismillah Wallahu Akbar, belum memantapkan niat, sudah melewati duluan. Sudah lewat duluan dari Hajar Aswad. Walaupun hanya 1 langkah kelewatnya, itu tetap dianggap tidak sah putaran itu. Maka ketika kita hendak niat, hendak memulai tawaf, itu hendaknya sebelum titik sudut Hajar Aswad, minimalnya 1 langkah itu kita sudah siap melambaikan tangan istilah Bismillah Wallahu Akbar. Sehingga kita mengucapkan Bismillah Wallahu Akbar itu sembari jalan, itu seluruh badan kita melintasi sudut Hajar Aswad ini. Makanya dalam barisan ini saya pakai gambar ini. Ini nomor 1, 2, 3, 4, putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4. Ini saya kasih gambar itu agak mundur ke belakang dari lurus sudut Hajar Aswad. Mundur ke belakang minimal 1 langkah.
Jadi kita mulai istilam Bismillahirrahmanirrahim itu karena dipastikan sembari berjalan. Nggak mungkin di situ kita berhenti karena terdorong dari belakang, maka minimalnya 1 langkah sebelum sudut kita sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim sembari berjalan, sehingga ketika kita istilam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu tepat pada sudut Hajar Aswad, itu badan kita melintas semuanya, melintasi sudut Hajar Aswad. Kalau sudah lurus sudut Hajar, baru kita mau istilam niat Bismillahirrahmanirrahim, ya begitu kita baru mau istilam sudah melangkah ke depan, baru mau memulai sudah melangkah ke depan karena terdorong dari belakang. Maka itu putaran itu karena sudah kelewat 1 langkah itu sudah tidak sah. Maka harus ditambah berikutnya nanti ya, sementara kan kita mau balik lagi, terus harus berjalan mengikuti arus. Ini kadang disepelekan. Kita lihat juga dalam beberapa tayangan-tayangan video ketika latihan ya, ketika praktek latihan manasik haji, itu ya begitu. Asal istilah Bismillahirrahmanirrahim ya selesai walaupun sudah kelewat. Ya, pada awal itu kita misalnya disunahkan 3 kali istilahnya, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kita tuh istilah sudah melewati sudut Hajar Aswad. Di istilam itu kan sunnah, dan istilam juga tidak apa-apa, tapi itu penting memang ya. Tapi yang penting ketika kita hatinya memulai, niat memulai ya. Kalau niat tawafnya dalam tawaf nusuk, baik tawaf haji maupun tawaf umroh, itu kan sudah tergabung dalam niat haji ya. Nggak perlu niat lagi nawaitu tawaf atau nawat tawaf, nawaitu tawaf, nggak perlu lagi ya. Cuman niat memulainya ini, memulai putaran ya. Ketika kita meniat memulai putaran, itu posisinya harus lurus sudut Hajar Aswad. Begitupun mengakhirinya harus lurus sudut Hajar Aswad. Makanya tidak diperlukan lagi menghadap. Kalau kita mencoba menghadap sudut Hajar Aswad, apalagi pada putaran berikutnya, jangan-jangan sebelum sampai sudut Hajar Aswad kita sudah memalingkan badan menghadap Ka'bah. Kemudian pundak kita lepas, pundak kiri kita lepas dari arah Ka'bah, keluar dari arah Ka'bah, maka itu tawaf kita batal pada putaran. Batal pada putaran itu. Makanya sudah sebaiknya kita tidak perlu lagi untuk menghadap Ka'bah ketika tawaf. Kita berjalan lurus saja terus mengelilingi Ka'bah dengan posisi pundak kiri kita berada pada posisi Ka'bah. Artinya Ka'bah berada di samping kiri kita. Terus meskipun kita lurus istilam, tetap saja kita dalam posisi lurus ya. Tinggal tangannya saja yang diangkat ke atas sembari muka kita menoleh melihat sudut Hajar Aswad atau melihat Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim kita cukup 1 kali saja dengan niat mengecup Hajar Aswad ya. Artinya menghormati Hajar Aswad dengan pada sudut rukun Yamani juga disunahkan kita istilam, tapi tidak disunahkan untuk dikecup ya, karena di sini tidak ada Hajar Aswad ya. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada rukun Yamani. Yang perlu diperhatikan itu 1, memulai kita tawaf harus dari sudut Hajar Aswad. Ini menjadi syarat mutlak. Kalau kita memulainya sudah lewat 1 langkah saja, maka putaran itu tidak dianggap sah. Tidak dianggap sah, maka harus, kalau ini harus diteruskan, maka harus menambah putaran berikutnya sehingga sampai yakin 7 putaran ya. Kemudian untuk persiapannya supaya jangan melewati sudut Hajar Aswad ketika kita memulai, terutama pada bilangan pertama, hendaknya kita masuk di wilayah area tawaf ini jauh-jauh sebelum lurus Hajar Aswad ya. Sini misalnya di antara rukun Yamani ya, atau di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, di sini misalnya memulai kita masuk pelan-pelan masuk area, sudah lurus ya, 1 langkah sebelum lurus dengan sudut Hajar Aswad kita mulai
Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, badan kita sembari melintasi sudut Hajar Aswad secara keseluruhan, tidak sebagian badan, tidak, tapi secara keseluruhan. Tapi kita tidak perlu harus menghadap, tidak perlu. Ya, sudah lurus saja kita. Jadi pokoknya posisi Ka'bah berada di samping bahu kiri kita, begitu. Ya. Terus putaran pertama, begitupun putaran kedua, sama saja, nggak usah menghadap Ka'bah, lanjut saja terus. Begitu lurus dengan rukun Hajar Aswad, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali saja, nggak usah berulang-ulang. Kalau berulang-ulang nanti kita sudah lewat masih istilam saja. Ya kalau hatinya tidak niat memulai hitungan berikutnya, tidak apa-apa. Namanya orang istilah Bismillahirrahmanirrahim, tapi dipastikan hatinya ini ada niat memulai putaran berikut. Ya, kalau niat memulai putarannya sudah kelewat dari sudut Hajar Aswad, maka putaran itu dianggap tidak sah, kan begitu. Makanya ya sudah, berjalan saja terus lurus. Setiap hari lurus dengan rukun yamani kita ucapkan Bismillah Wallahu Akbar dengan melambaikan tangan. Dan pada rukun Hajar Aswad kita lambaikan tangannya ke Hajar Aswad dan kita kecup seraya muka kita menoleh ke arah Hajar Aswad. Ya, terus dari bilangan 1, 2, 3 sampai 7. Dan dilarang keras. Jangan sekali-kali ketika putaran tawaf kita belum selesai 7, kemudian kita pegang-pegang Ka'bah. Syaratnya tawaf itu seluruhnya itu berada di luar Ka'bah. Dan Hijr Ismail ini termasuk Ka'bah. Maka tidak boleh kita tawaf masuk ke Hijr Ismail. Ini lingkar kecil ini Hijr Ismail ya. Nih, Hijr Ismail. Lingkar ini adalah lingkar Hijr Ismail. Ini termasuk Ka'bah. Makanya tawaf itu harus di luar Hijr Ismail. Saran 1, istilam di rukun yamani, tidak usah dikecup ya. Kemudian sampai di rukun Hajar Aswad, kita istilam lagi Bismillahirrahmanirrahim, memulai putaran berikutnya. Terus selama kita belum selesai 7 putaran, kita dilarang tidak boleh menyentuh Ka'bah. Loh, kita lihat kok jamaah haji ada yang begitu-begitu. Ya itu tadi saya bilang, karena kurang telitinya atau tidak disampaikannya oleh para pembimbing manasik ketika latihan, atau lupa ya, atau disampaikan tapi mereka lupa. Saking harumnya dengan Ka'bah, kemudian dia langsung mendekat ke Ka'bah, dia langsung memegang Ka'bah, bahkan apalah di situ di Ka'bah misalnya ya, itu belum selesai 7 putaran. Maka tawaf kita kalau itu dilanjutkan putaran itu tidak sah, karena anggota badan kita masuk ke badan Ka'bah berarti melewati ini pondasi Ka'bah, sadarwan ya. Ini nonjol ke sini, nonjol ya. Kalau nonjol kemudian tangan kita masuk ke sini ke bagian dalam yang hitam ini atau di kiswahnya, itu berarti kita masuk ke dalam wilayah Ka'bah. Maka itu tawaf kita dianggap tidak sah pada putaran itu. Ya, harus diulang. Ya, atau paling tidak kita harus mundur lagi, mengulang yang tadi kita pegang itu, kita otomatis di sini kita batal, maka kita harus mundur lagi, ya, mengulang. Atau seperti itu ya. Atau masuk Hijr Ismail ini ya tidak sah, harus di luar Ka'bah. 1 itu, yang kedua juga Ka'bah ini kena wangi-wanginya. Jadi boleh mau pegang Ka'bah, mau apa, nanti setelah selesai kita tawaf 7 putaran itu selesai.